Salam semuanya, perkenalkan kami dari tim Magic Study Bible. Sedikit latar belakang, jadi tujuan kami untuk mengembangkan aplikasi ini adalah karena kami mengobservasi bahwa minat untuk membaca dan mempelajari Alkitab itu masih sangat kurang. Entah karena tulisannya yang begitu kecil, tidak adanya gambar-gambar, tidak adanya media suara, atau bahkan kalau kita menyelidikinya lebih mendalam, sumber-sumbernya juga tidak ada. Dan bahkan bahan studi Alkitab yang terintegrasi itu masih sangat jarang ditemukan. Maka dari itu, kami persembahkan Magic Study Bible, belajar Alkitab dengan cara yang mudah, menyenangkan, simple, dan smart. Jadi ini rekaman dari aplikasi kami. Jadi pengguna dapat mengupload atau mengambil foto langsung menggunakan aplikasinya. Dan di contoh ini pengguna akan langsung mengambil foto dari kitab Galatia. User juga bisa memilih untuk mengambil ulang fotonya. Terus foto tersebut dapat dikirimkan langsung ke server, di mana akan dikembalikan dengan teks langsung dari Alkitab. Ayat-ayat referensi, file audio, rekaman dari kitab tersebut, dan juga gambar-gambar yang bersangkutan dengan kitab tersebut. Oke, itu saja dari tim Magic Study Bible. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya. Oke, saya akan masuk ke Pak Norman untuk bertanya. Oke, terima kasih. Jadi aplikasi ini some kind of a aggregator of various contents over the web atau dia cuma search from your server ya? Jadi misalnya ada satu ayat tertentu, terus segala sesuatu yang related ke ayat-ayat tersebut akan ditampilkan. Nah, where do you get all these contents? Apakah dari internet, jadi mungkin kayak Pinterest dia cari kemana-mana gitu, atau it's just assets yang you store in your backend? Oke, Honor. Ayo, ya. Oke, ya Pak. Untuk sementara ini sumber itu nantinya itu akan jadi dari satu server Pak. Jadi bentuknya nanti API begitu ya. Termasuk Alkitab suaranya, kemudian untuk mungkin strong index, terus ayat referensi silang dan lain-lain itu di satu server Pak. Nanti bentuknya kira-kira seperti itu. Ya, Oke. ada lanjutan. Berarti itu everything assets yang you store in your own database gitu ya? Ya. Oke. Mungkin bisa ke penanya selanjutnya. Ya, oke. Silakan Pak Ronald. Saya sebenarnya masih kurang ngerti sih tadi habis difoto Alkitabnya, terus what happened? Ya, silakan Pak Gatot. Oke Pak Ronald, jadi setelah difoto itu nanti dia akan mengkonversi gambar itu menjadi sebuah teks, kemudian untuk memudahkan mengeluarkan hal-hal terkait dengan yang difotonya itu. Misalnya semacam tadi ya, kita ambil foto dari bagian Galatia begitu ya. Kemudian nanti akan dikeluarkan teks digitalnya, teks digital Alkitabnya, misalnya Galatia secara teks digital, kemudian nanti ada cross reference-nya, kemudian nanti ada audio Alkitabnya, kemudian gambar-gambar yang terkait dengan itu, mungkin ada strong index dan lain-lain, gitu kurang lebih Pak. I think the taking pictures and the image to text is kind of gimmicky to me sih Ronald. Ya, I think itu ini ya apa maksudnya it's a way of interaction lah ya. Cuman saya yang penasaran mungkin juga nyambung ke pertanyaannya Norman juga. Itu kayak misalkan kayak indeksnya atau kayak how do you have so much apa ya kayak resources yang udah available untuk nge-link ke bagian kayak misalkan kayak tadi di Galatia ini referensinya ke sini semua nih gitu kan. Mungkin kayak audionya di sini, terus abis itu gambarnya di sini dan study Bible-nya di sebelah sini gitu kan. Itu is that what you're actually making gitu? Sebuah kayak index point-nya itu atau I'm trying to understand kayak what are you trying to make gitu. Oke. Jadi kunci utama dari aplikasi ini sebenarnya strong key-nya itu adalah
integrated source for study Bible, begitu. Jadi integrated, konsepnya itu integrated. Ya. Oke, dan pas selama hackathon ini apakah udah sampai mana tadi itu proses bagian itunya? Oke, ini baru prototype sebenarnya. Jadi sumber-sumber itu kita buat dulu sendiri, Pak. Semacam API JSON-nya kita buat sendiri itu dulu. Kemudian baru kita ambil dari bagian Galatia dulu aja, Galatia pasal 1 aja dulu, supaya bisa kita kekejar. Begitu. Kemarin itu challenge-nya sebenarnya ada di masalah OCR dengan integrasi OCR dengan JSON-nya sih sebenarnya. Oke. Dan mungkin untuk kedepannya ini mau dibawa kemana gitu? Where do you see this going? Kayak misalkan ini apakah akan dilanjuti lagi setelah acara hackathon ini, dan where do you want to bring it? Iya Pak, ini menurut saya satu aplikasi yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut ya, karena nanti targetnya sebenarnya untuk orang-orang yang betul-betul ingin mendalami Alkitab secara lebih mendalam, tapi mereka punya satu wadah dalam satu tempat begitu yang mereka bisa akses dengan sangat mudah begitu. Oke. Ya. Thank you. No questions from me. No more questions from me. Oke, silahkan Pak David. Unmute Pak. Ya, untuk yang masalah agregasi data, Pak, saya rasa itu sudah ada beberapa web app yang juga sudah coba. Tapi mungkin kalau saya lihat perbedaan yang Bapak coba tawarkan adalah cara interaksi user interface-nya. Nah, untuk itu saya lihat gini Pak, kalau tadi kan contohnya mungkin dari Bible kertas ya Pak ya. Nah, tapi kalau saya lihat kegunaannya sebenarnya bukan hanya untuk menyatukan, tetapi mungkin gini, karena kan sekarang orang kan juga banyak ya metode cara baca Alkitab, ada yang pakai buku, ada yang dari app, Bible app, ada yang dari Youku, ada yang macam-macam. Tapi kan banyak Bible app itu kan kurang studinya, berhenti hanya dibaca saja. Tapi mungkin yang Bapak bisa teruskan adalah mungkin ini digunakan untuk orang yang mau study lebih lanjut daripada satu teks yang dia baca. Misalkan dia lagi baca di Alkitab Bible app-nya punya YouVersion, dan dia mau pelajari. Sehingga mungkin salah satu yang perlu dikembangkan juga adalah cara dari print screen bisa jadi bukan hanya foto dari galeri, tapi juga langsung print screen, langsung di bawahnya bisa ada aplikasi Magic Bible ini, Pak Gatot bisa langsung klik dan langsung buka. Jadi secara user experience-nya juga tepat guna bagi saya ya untuk bisa memperlengkapi waktu dia belajar mungkin dengan Alkitab digital juga. Bisa jadi lebih broad audience yang bisa pakai gitu Pak. Menurut saya sih gitu. Oke. Ya, mau ditanggapi oleh Pak Gatot. Ya, makasih Pak David. Jadi memang betul ke depannya sih akan dikembangkan lebih banyak lagi. Jadi potensi pengembangannya sebenarnya aplikasi ini banyak sih Pak. Jadi bukan hanya gambar, mungkin juga bisa dari speech to text begitu ya. Misalnya dia mau mempelajari satu bagian misalnya Efesus 2, dia juga bisa mungkin hanya dengan menyebutkan begitu ya Efesus 2, kemudian muncul berbagai referensi atau sumber-sumber yang terkait dengan studi tersebut begitu Pak. Terima kasih Pak David. Iya, terima kasih, waktunya habis ya. Oke.